Untuk kita semua. Baik. Nah, di sini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik untuk kita pahami, yaitu peralihan sistem ibadah. Peralihan sistem ibadah pada perjanjian lama yang bersifat simbolistik, ritualistik, dan jasmania beralih ke sistem ibadah perjanjian baru yang bersifat hakikat dalam roh dan kebenaran. Saya akan menarik garis jangan. Nah, di sini ini adalah sistem ibadah perjanjian lama, dan ini adalah sistem ibadah perjanjian baru. Oke, kalau kita lihat dalam Lukas pasal 4 ayat 22 dan 23, itu konteksnya wanita Samaria yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung ini, sementara Israel di Bukit Yerusalem. Terus Tuhan Yesus berkata kepadanya bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nah, ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang peralihan sistem ibadah. Nah, kita tahu bahwa pada saat manusia ini penciptaan, ini kejatuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena manusia itu sendiri adalah berdosa. Jadi dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan sehingga Dia yang menjanjikan keselamatan ini. Dia menjanjikan keselamatan ini dalam Roma pasal 6 ayat 23, dosa ialah maut, karena manusia nggak bisa. Jadi Tuhanlah yang inisiatif untuk berjanji akan menyelamatkan manusia ini. Nah, untuk mengingat janji ini, maka Tuhan menyuruh manusia untuk melakukan pengorbanan domba di atas mezbah. Pengorbanan domba di atas mezbah ini menggambarkan juru selamat yang akan datang nantinya. Bahwa juru selamat yang akan datang itu akan posisinya seperti domba ini. Dia dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Dan pada zaman ini yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenarannya adalah ayah. Nah, kita tahu bahwa Adam mengajarkan hal ini kepada kedua anaknya, tetapi Kain melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan menyuruh mempersembahkan korban seperti ini, tetapi Kain mempersembahkan yang lain. Nah, Tuhan berkenan kepada Habel karena Habel melakukan sesuai dengan perintah Tuhan pada zaman ini. Nah, pada zaman ini TPDK-nya adalah ayah sekaligus menjadi imam. Nah, karena posisi ayah sebagai TPDK ini, maka kalau dalam keluarga ingin tahu kebenaran, datangnya kepada ayah. Jadi datang kepada ayah masing-masing untuk tahu kebenaran kebenaran Tuhan. Tetapi semakin hari ini dilakukan, ternyata ayah banyak yang gagal dalam melakukan tugasnya sebagai tiang penopang dan jasa kebenaran. Akhirnya Tuhan mengalihkan tugas ini kepada suatu bangsa, yaitu suatu bangsa yang disebut bangsa Israel, suatu bangsa pilihan Tuhan. Nah, ini kapan bangsa Israel menjadi TPDK, yaitu saat Taurat turun. Nah, ketika hukum Taurat turun, yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran adalah Israel. Tugas Israel adalah menjaga janji yang sudah Tuhan janjikan tadi, menjaga janji itu, dan terus jadi orang, kalau bangsa-bangsa di sekitar Israel kalau mau tahu kebenaran datang kepada bangsa Israel. Jadi tugas bangsa Israel ini menjaga janji kedatangan juru selamat. Nah, pada zaman ini banyak sekali ada keimamatan Harun. Nah, keimamatan Harun ini juga menggambarkan juru selamat. Terus banyak sekali pada zaman ini larangan-larangan untuk memakan sesuatu yang najis, seperti babi itu najis, menyentuh mayat itu najis. Jadi Tuhan ingin menggunakan alat peraga jasmani untuk menggambarkan kekudusan. Nah, jadi yang ditekankan di sini tuh kekudusan, tetapi alat peraganya itu pakai
seperti jasmani. Nah, setelah ternyata bangsa Israel ini gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, sehingga puncak kegagalan Israel itu ketika mereka menolak juru selamat mereka sendiri. Padahal tadi Tuhan berjanji kepada mereka bahwa juru selamat itu akan datang dari Israel, tetapi puncak penolakan mereka itu ketika mereka menolak juru selamat mereka sendiri, sehingga tiang penopang dan dasar kebenaran dialihkan kepada jemaat lokal. Nah, pada zaman ini tiang penopang dan dasar kebenarannya adalah jemaat lokal. Ini kapan? Saat Yohanes Pembaptis tampil dan menunjuk kepada Yesus Kristus ketika dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan semua yang simbolik ini telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau dalam penyembahan dalam PB ini, kalau kita lihat tadi dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, tuh Allah Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tidak lagi menyembah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel atau seperti yang dilakukan oleh orang sebelum bangsa Israel, tetapi sekarang kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah hakikatnya karena hakikatnya sudah datang. Jadi penyembahan dalam perjanjian baru itu bersifat hakikat dalam roh dan kebenaran. Apa itu artinya penyembahan dalam roh dan kebenaran? Artinya menyembah dalam roh itu kita menyembah dengan hati. Jadi penyembahan kita tidak lagi dipengaruhi oleh waktu, tidak dipengaruhi oleh postur tubuh kita dalam menyembah Tuhan, tetapi oleh hati kita. Bagaimana hati kita menyembah Tuhan, itulah yang Tuhan lihat. Terus menyembah dalam kebenaran. Apa artinya menyembah dalam kebenaran? Artinya kita menyembah Tuhan itu dengan akal budi kita. Kita tahu, penyembahan yang Tuhan inginkan sekarang itu dalam roh dan kebenaran, bukan seperti yang dilakukan oleh Kain. Kain tidak melakukan apa yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita tidak boleh seperti Kain. Kita harus melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan pada zaman ini, yaitu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dalam kebenaran artinya kita menyembah dengan pengertian. Kita tahu apa yang kita sembah itu, siapa yang kita sembah, dan kita bagaimana cara menyembahnya. Cukup sekian. Itu aja.